Guys, kali ini kita akan menyelidiki apakah benar si Filipus Christian ini dia adalah orang dari sekolah teologi seperti yang digembur-gemburkan dia, ataukah sebenarnya fakta hidupnya itu nggak sebesar bacotnya, guys. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas seorang mualaf yang seperti biasa dia memberikan dirinya gelar sendiri, evangelis, namanya Filipus Christian. Dia merasa paling jago ya, dia menyombongkan tentang latar belakangnya yang pernah sekolah teologi, guys. Dan bahkan dia mengatakan bahwa saya nggak level sama dia karena dia memiliki pendidikan yang tinggi sedangkan saya hanya lulusan SD. Tapi kita akan coba buktikan apakah bacotnya itu memang sebesar faktanya, itu memang sebesar bacotnya, guys. Kita akan cek aja ya. Kita dengar dulu videonya, guys. Iya, di live chat ini ada Luis Prasetyo, jadi katanya ingin masuk untuk berdebat dengan saya dan Filipus. Pertama mau saya sampaikan, Wow, Luis boleh. Kalau memang masih waktu masih boleh, ya, boleh. sudah, tidak. Saya mau sampaikan, Luis Prasetyo, saya sudah berdebat dengan ratusan teman-teman Anda. Betul, kami sudah berdebat dengan puluhan, bahkan saya ratusan ya. Iya, kemudian kalau sekelas evangelis Filipus Christian bukan lawan Anda, karena beliau ini Waduh, resmi secara legal lulusan sekolah teologi Merauke. Ya, jadi Anda belum kuliah, dia sudah duduk dan makan bangku kuliah teologi. Begitu ya. Jadi syarat untuk tamtama yang coba-coba. Ini tamtama yang coba-coba dengan veteran kayaknya ini. Jadi saya kira Ya, jelas di sini bagaimana dia menggembor-gemborkan bahwa dirinya lulusan sekolah tinggi teologi di Merauke. Dan dari gayanya, intinya Aristo ini mau bilang bahwa saya tidak layak untuk diskusi dan debat dengan mereka karena saya tidak punya latar belakang pendidikan teologi. Nah, dan mereka menggemborkan, oh saya sebenarnya sudah debat sama puluhan dan bahkan ratusan orang. Ya sebenarnya kalau kayak gitu ya lawan saya harusnya segampang biji kuku ini kan. Iya kan? Pengalamanmu udah banyak. Saya nggak ada pengalaman. Tinggal kasih masuk, permalukan saya di situ. Tapi kan nggak berani kasih masuk saya. Ya kenapa? Karena takut ketahuan bohongnya. Saya mau sikat bahasa Ibrani sebenarnya. Mau tes. Ini omong kosong apa yang mereka sampaikan. Sok-sok tahu bahasa Ibrani. Sekarang yang saya mau cek adalah latar belakang teologinya. Apakah benar dan apakah sebenarnya enggak benar. Tapi sekarang kita lihat videonya, pengakuan dari Filipus ini bahwa katanya dia pernah masuk sekolah teologi. Kita dengar ya. Oke, langsung saja. Kira-kira Pak, betul enggak kira-kira kita tamat sekolah Alkitab? Ya, betul. Kira-kira saya benar enggak tamatan sekolah Alkitab? Kata saya, iya betul. Ya benar sekali. Tamatan sekolah Alkitab mana Pak? Merauke. Tamatan sekolah Alkitab Merauke. Jelas lah. Tamatan kira-kira Bapak tahu kita lulusan tahun berapa dan tingkat berapa? Yang sekolah tingkat 2 sekolah Alkitab Merauke. Nah, kira-kira tahun berapa? Itu tahun 2003. Ya, oke. 2003 ya. Oke, masih salah sedikit ya. Saya ingatkan lagi ayah saya bahwa saya keluar dari rumah ini tahun, lihat saking tidak koordinasinya kami bahkan ayah saya sudah lupa. Jadi saya keluar dari sekolah ini, dari rumah ini untuk sekolah Alkitab. Untuk sekolah Alkitab itu tahun 2003 ya, sesuai dengan keterangan ayah saya. Tetapi saya lulusnya tahun 2006 dan 2007 ya. Karena saya harus TC dulu, saya harus proses dulu sebelum sekolah Alkitab. Saya juga ditemani oleh adik saya yang adalah masih Kristen nih. Nih ya. Adik saya yang masih Kristen ya. Namun kakak saya yang satu sudah mualaf.
Ya, sudah mualaf. Ini rumah saya sangat sederhana, terbuat dari papan dan tripleks ya. Nah, ini adalah kakak saya yang sudah mualaf ya. Kemudian ini adalah adik saya yang masih beragama Nasrani ya. Lihat wajah kami bukan? Sama kan? Kami saudara seibu dan seayah. Jadi nggak mungkin beda. Nah, walaupun begitu, adik saya juga adalah seorang Kristen yang taat, ya. Adik saya juga adalah seorang Kristen yang taat. Kira-kira, Dek, menurut Ngana, kakak itu betul nggak sekolah Alkitab? Ya betul. Sekolah Alkitab mana kira-kira? Merauke. Merauke. Oh, Merauke. Sampai tingkat berapa? 2. Sampai tingkat 2. Berarti bahkan kakak dengan gembala ini siapa? Dengan pendeta yang ada di sini, yang memimpin pendeta di sini, siapa yang lebih tinggi tingkat? Masih kakak. Ya, masih kakak. Oke, kita lihat sendiri ya. Mohon maaf, saya harus mewawancarai saudara-saudara saya, keluarga saya, langsung dan dengan menggunakan bahasa Manado. Saya translate ya. Translate job. Ya, sampai di situ dia banggakan bahwa dia masuk sekolah teologi di Merauke katanya. Tapi yang koplak dan konyol guys, cuman sampai tingkat 2. Tingkat 2 itu kalian tahu nggak? Tingkat 1 itu semester 1 dan semester 2. Tingkat 2 itu semester 3 dan semester 4. Kalau lulus itu ya cuman D2 gitu loh. Nah, kalau kalian misalnya kuliah, lulus dalam waktu 1 tahun. Semester 1, semester 2. Kalian lulus dengan gelar apa? D1 kan? Nah, kalau semester 1, 2, 3, 4 berarti kalian tingkat berapa? 2. Dan lulus dengan apa? D2. Bahkan dia nggak lulus sarjana teologi gitu. Karena biasanya kalau sarjana teologi kan jelas sampai 8 semester kan. Tapi kalau itu 8 semester berarti tingkat 4. Tapi kalau di kampus saya itu sampai di tingkat ke-6. Jadi itu semester 11. 1 tahunnya itu di luar di lapangan, tetapi itu sampai tingkat 6. Lah kalau kamu lulusan teologi di Merauke cuman tingkat 2 dan kamu banggakan, bro, kamu aja belum S1, belum STH gitu loh. Kamu tingkat 2, saya lulus sampai tingkat ke-6 loh. Sampai semester 11 saya loh. Dan itu bisa dibuktikan. Sedikit lagi saya akan buktikan. Tapi kalau banggakan sekolah teologimu sampai tingkat 2 itu sebenarnya nggak lulus itu. Itu belum bisa dikatakan kamu lulus. Ya kemungkinan kamu mungkin di DO. Atau kalau enggak ya mungkin memang programnya cuman bukan sekolah Alkitab. Programnya cuman pelatihan doang. Bahkan dikatakan tingkat 2 dia lulus 2006 atau 2007 karena ada pelatihan dulu 1 tahun. Ya berarti kuliahmu cuman setahun doang, dapat apa? Bahasa Ibrani Yunani aja baru belajar itu. Makanya yang kamu bisa kan cuman alef bet gimel dalet aja. Membanggakan bahasa Ibrani cuman hafalan huruf doang. Kayak anak bayi kan bisa A B C D E F G H I J dan lain-lain. Nah, kalau cuman itu yang dibanggakan berarti ya memang cuman gede ngomong doang gitu. Kita akan cek latar belakang sekolah teologinya. Mari kita lihat ya. Semua orang itu bisa dicek. Dia lulusan mana, lulus tahun berapa, itu didikti. Nah, ini resmi milik pemerintah. Kalau kampusnya memang resmi, maka akan bisa dicari di sini. Contohnya saya, Louis Budi Prasetyo. Kita akan lihat apakah saya lulusan sekolah teologi. Nama saya sudah saya ketik di situ. Nah, ini ada nama saya, Louis Budi Prasetyo. Nah, ini NIM saya 092252 STT Institut Injil Indonesia Batu I3 Teologi Akademik. Kalau kalian lihat sini, nama saya ini laki-laki STT Teologi S1 Ganjil 2009. Saya masuk kuliah 2009. Peserta didik baru, status mahasiswa saat ini lulus 2016. Nah, saya sampai di tingkat ke-6 dan memang ada mundur wisuda saya karena ada beberapa hal yang dulu saya pernah ceritakan, tapi statusnya lulus. Dan teman-teman bisa langsung cek juga kampus atau STT saya itu memang terdaftar di Dikti gitu loh. Kita cek ya, Institut Injil Indonesia. Nah, ini dia.
status aktif. Tanggal berdiri di sini ini terdaftar di ininya, diktinya sebenarnya. Kalau berdirinya sudah dari tahun 58 kalau nggak salah. Tapi memang terdaftarnya di dikti kayaknya di tahun ini Trunojoyo, dan ini ada mapnya gitu loh. Dan dosen-dosennya ya jelas ada program studinya dan lain, nama dosen ini Bu Chandrawati, Legowo, Gunaryo, Sudarmanto. Nah, ini rektor saya dulu waktu tanda tangan ijazah saya. Silahkan bisa dicek di sini, Dr. Gunaryo Sudarmanto. Nah, kalau kalian cek lagi ya, contohnya Mas Didit ya, kita cek Didit Yulianto Adi namanya. Ada nggak di sini? Nah, Didit Yulianto ini mahasiswa. Oke. Kita cek lagi Didit Yulianto Adi STT I3. Nah, ini ketemu nih. Didit Yulianto. Oh, Yuliantono namanya, Adi. STT I3 Misiologi. Nah, dia masuk tahun berapa nih? Misiologi di sini ganjil semester awal 2010, peserta didik baru lulus 2013. Mas Didit ada gitu loh. Kalian cari siapa? Seseorang yang resmi kuliah teologi akan namanya terdaftar di situ. Oke, kita akan cek di sini Kainama ya. Mahasiswa Kainama ya. Di sini Christopher Kainama nggak ada ya. William dan lain-lain. Kainama keluar semua Kainama di sini, tetapi tidak ada satupun nama di sini Christopher Kainama dan lain-lain itu. Kenapa? Karena memang dia nggak kuliah, nggak terdaftar. Kalau memang dia pernah kuliah S1 yang di Indonesia setidaknya, ya pasti akan namanya ada. Sekarang kita akan cek di Merauke ya. Tadi dibilang di STT Merauke. Merauke itu ada beberapa di sini. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapis Merauke, nggak mungkin karena ini kan sekolah tinggi Islam ya. Ini Universitas Musamus Merauke, tidak mungkin karena dibilang tadi kan sekolah Alkitab. STK Santo Yakobus Merauke. Nah, ini STK Santo Yakobus, kita cek di sini, dia tanggal berdirinya 2005. Tidak mungkin juga dia masuk sekolah teologinya tadi kan tahun 2003. Di sini Santo Yakobus. Nah, ini pasti Katolik ini. Kalau sekolah Alkitab nggak mungkin pakai Santo Yakobus. Nah, ini ada STT Arastamar. STT Arastamar, nggak tahu ini 1 Januari 0001 ini apaan ini. Tapi dosennya teman-teman ini cuma ada 2. Saya rasa ini nggak jelas ya ini STT-nya ya, karena dibilang di sini kan cuman berapa ini? Cuman 2 dosennya kan. Oke. Akademi Kebidanan nggak mungkin. Yamra Merauke Papua STAI nggak mungkin ini. Sekolah Tinggi Agama Kristen Merauke, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, kemungkinan ini ya sekolah tinggi. Ini dosennya cuman ada 9 sih, tapi ya kemungkinan bisa. Jadi ini ya, kita akan cari di Sekolah Tinggi Agama Kristen dan Arastamar. Kita cari nama Filipus Christian. Filipus Christian. Oke, nama mahasiswa. Oh, ini ada Filipus Christian. NIM-nya ini. Tetapi ini Global Informatika, sistem informasi, bukan sekolah teologi. Nah, dan dia masuk itu tahun 2011 loh. Peserta didik baru lulus 2015. Nah, ini kan mungkin saja tuh Filipus Christian kuliah lagi, tapi berarti ini kemungkinan dia bukan Filipus Evangelis tadi gitu. Atau ini Johann Christian Filipus, nggak mungkin karena ini STT Salatiga. Nah, kita cari lagi di mana Filipus Christian.
Yah, nggak ada ternyata Filipus Christian. Kita cari ya, Filipus Christian STT Merauke. Kita cari. Nggak ada cuy. Nggak ada. Merauke. Mana nih? Mana ini? Nama Filipus Christian mana ini? Yah, nggak ada. Lah terus yang digembor-gemborkan tadi apaan? Katanya lulusan Merauke. Ya iyalah. Bagaimana mau terdaftar? Cuman sampai tingkat 2 cuy. Kalau di kampusku itu sampai tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 dia keluar dari kampus saya, berarti dia nggak lulus. Kalau sampai tingkat 6 baru dia lulus. Tingkat 5 yang misiologi, tingkat 6 yang teologi, itu berarti dia lulus. Karena sampai selesai lah. Ini tingkat 2 dibangga-banggakan dan ternyata dia nggak lulus dari situ. Kita cari Aristo lah ya, yang dia bilang nggak level loh, orang ini mengancam pendidikan. Aristo ini ada nggak ya? Aristo, ada. Universitas Tadulako, profesi dokter. Wah, nggak mungkin ini. Aristo, mana ini Aristo? Siapa nama Aristo itu? Ini teologi mana? Pendidikan teologi? Tidak ada. Ya tidak ada deh. Lah bagaimana Aristo ini bilang saya nggak level karena saya nggak mengenyam pendidikan? Lah kamu Aristo kuliah di mana teologimu? Kok bahas Alkitab seenak jidatmu? Ini 3 orang dalam video ini, Kainama, Aristo, dan Filipus Christian. Ini cuman besar omongnya aja. Mereka mengatakan bahwa mereka berkompeten karena bahas Alkitab, mereka mengenyam pendidikan itu. Tapi faktanya membuktikan gak ada, bos. Gak ada. Sekarang kita cek Pak Bambang Nursena ya. Dia ada pendidikannya gak? Pak Bambang Nursena dia dosen di Universitas Kristen Cipta Wacana, Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Surabaya, di STI Surabaya. Pak Bambang juga dia dari Universitas Brawijaya Ilmu Hukum. Dia juga dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Ilmu Hukum. Nah ini jelas beliau mengenyam pendidikan S3 itu di Brawijaya. Itu tahun 2008. Jelas karena memang benar resmi gitu loh. Nah ini 2005 S2-nya Ilmu Hukum di Surabaya. Dan semuanya ada gitu. Ada. Jadi zaman sekarang gak bisa bohong-bohong bro. Kalau kamu mengaku lulusan ini, lulusan itu, tapi faktanya namamu gak terdaftar di Dikti, ya berarti ada something gitu. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa terbuka matanya bahwa gak semua yang diomongkan itu benar. Cross check baik-baik. Ya saya tahulah mungkin Anda gak berani masukin saya kemarin itu karena takut ketahuan kan. Memang rencana saya semua tanya ini, weh beneran gak kamu lulusan ini? Coba cek dulu di Dikti. Tapi ya sudahlah. Mari kita menyampaikan kebenaran, jangan suka menyampaikan kebohongan. Karena bapa segala kebohongan adalah iblis. Dan mari kita menjadi orang yang jujur dan terus menerus takut akan Tuhan, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita cari kebenaran, bukan suka baperan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prastio sini. God be with you all.